dulu sebentar, semuanya dulu ya. Jemaah Al-Hasani yang dimuliakan Allah, sampai kita ke acara yang kedua, yaitu pembahasan gramatikal Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Rizal Al-Hasani, dan kali ini akan didampingi oleh Ibu Aisyah Abdullah. Dan pembahasan kali ini membahas surat Al-Baqarah ayat 265. Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, sehat semua. Alhamdulillah. Ya, Kamu tafadhol tanya Ustadz. kemana nih? Ibu Aisyah. Bu Aisyah gimana? Disapa Pak Mutamir. Mic-nya dibuka. Mic-nya buka. Iya, Mic-nya dibuka, Bu Aisyah. di unmute dulu, Bu Aisyah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai Ustadz dulu ya? Oke. Oh ya. Ya, Ustadz dulu. Oke. Baik, semuanya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat karunia kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan dan nikmat panjang umur, serta nikmat Al-Qur'an yang ada di samping kita, pada depan kita saat ini. Dan alhamdulillah kita masih dijaga Al-Quran oleh Allah karena kita masih menemukan teks aslinya. Alhamdulillah. Semoga kita bisa mencintai Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan untuk jadi pegang bagi kita semuanya. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah nanti dengan panggilan Abdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selalu kita bersyukur. Apapun yang terjadi pada diri kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya, hikmahnya, semuanya adalah kebaikan. Tidak ada satupun yang Allah berikan kepada kita yang jelek, semuanya kebaikan. Cuma karena mata kita, perasaan kita, kemampuan kita untuk menelahnya masih terbatas, sehingga kadang-kadang kita merasakan ini beban, ini semua cobaan, padahal itulah kebaikan bagi kita semua. Yakinlah bahwa Allah tak pernah memberikan yang jelek kepada kita semuanya, semua kebaikan. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini sebelum dimulai oleh Bu Aisyah, izinkan saya sedikit menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, karena ini merasa penting sekali. Pertama, kemarin kita ada kemasukan tamu-tamu yang tidak misterius lah ya, yang disapa nggak mau, yang ditegur nggak mau, muka kamera juga enggak. Maka kami mengidentifikasikan beberapa hal. Nah, kemungkinan izinkan saya sekali lagi ngomong seperti ini supaya nanti YouTube ini bisa dilihat oleh semua orang dan bisa dipahami. Yang pertama, motivasi. Saya mencoba melihat motivasi yang masuk kemarin tamu yang tak diundang atau misterius itu. Pertama, motivasi duit, penipuan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti ada di chatting, diminta sumbangan, nah, Al-Hasani tidak pernah minta sumbangan kecuali yang diedarkan oleh teman yang punya rekening saya itu. Hanya untuk program keberlangsungan Al-Hasani dan PAP, program Al-Hasani Peduli. Hanya itu. Yang lain nggak ada. Untuk ini, untuk itu nggak ada. Itu adalah pertama dari misalnya motivasi duit. Kemungkinan akan ada menjadi dari bapak-bapak semuanya. Hati-hati ya, tidak ada di saya. Motivasi yang kedua adalah metode lain. Saya sudah pernah menemukan metode lain, masuk ke sini lalu menjual metode dia.
Saya umumkan kepada semua yang masuk, yang akan menjual material lain di sini, Anda salah alamat. Anda salah alamat, cari tempat yang sifatnya umum. Di sini orang sudah nyaman dengan material Al-Sani. Nah, jangan sampai menjual makanan di tempat toko makanan orang. Jadi kalau ada material yang masuk sini, mohon sekali lagi Anda keluar dan jangan masuk di sini. Ya, di sini sudah ada metode. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin agama lain. Ketahuilah bahwa di sini hanya dibahas Al-Quran. Kita tidak pernah menjelekkan agama-agama lain, kecuali yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana kami bersikap terhadap agama lain. Nah, itu nggak ada. Yang keempat, motivasi keempat, mungkin gaptek. Jadi masuk nggak bisa buka sound, nggak bisa buka kamera. Nah, mohon bertanya kepada anak, atau bertanya kepada cucu, atau bertanya kepada teman-teman. Ya. Nah, itu 4 kemungkinan. Jadi semuanya mohon kita antisipasi. Dan untuk sementara, admin atau co-host yang saya berikan hanya 2 orang, PMI dan Bune. Demikian pengumuman dari saya secara resmi ya, bahwa kita hanya tidak melayani apapun sumbangan nanti yang mengatasnamakan Al-Sani. Jadi yang resmi hanya dari surat yang ada tuh, surat yang diedarkan oleh Bu Evi itu, atau Pak Joni nanti atau teman-teman dapat izin saya, yang untuk program PAP dan program kelangsungan keberadaan Al-Sani. Itu aja. Baik, Bu Aisyah, bersiap Bu Aisyah? Insya Allah Ustaz. Oh, kayaknya saya betul. Bu Aisyah ini pernah main ke Sentul, ke studio kita ini. Mudah-mudahan Bu Aisyah lancar dalam terjemahan Al-Quran. Ini yang keberapa? Yang kedua apa yang pertama, Bu Aisyah? Pertama Pak Ustaz. Alhamdulillah. Pertama dan seterusnya ya. Pertama dan bukan yang terakhir. Silakan Bu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamasalul ladzina yunfikuna amwalahum ishtira mardatillah fatasbitan min anfusihim kamasali jannatin birabbatin asobahah wabilun fa'atat ukulaha di'fain wa illam yusibha wabilun faqawun wallahu bima ta'maluna basir. Saya tinggal dulu Pak Ustaz ya. Silakan. Wah, huruf artinya dan, masalu kata benda, akar katanya masalah, bisa dilihat di halaman 410 artinya perumpamaan. Al-lazina kata penghubung artinya orang-orang yang, yunfikuna KKSAD karena didahului dengan huruf yu dan diakhiri dengan waw nun. Pelakunya hum, akar katanya nafaqo, polanya af'ala, bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 463, yang artinya mereka menginfakkan. Amwalahum, kata benda majemuk, yang berasal dari amwalah, kata benda, akar katanya malah, bisa dilihat di halaman 433 Mahmud Yunus, artinya harta-harta. Hum, kata ganti, artinya mereka. Karena kata benda dan kata ganti, maka dijadikan kata benda majemuk. Di sini karena harokat amwala berharokat fathah, maka kedudukannya sebagai objek dari KKSAD sebelumnya. Iftiro, kata benda, akar katanya baro ya, menjadi baro. Polanya ifta'ala, halaman 98, yang ada artinya mengharap dan atau mencari. Karena iftiro ini fathah, maka dia menjadi objek. Mardotillahi, kata benda majemuk, asal katanya dari rodia, di Munawir halaman 505, yang artinya keriduan Allah. Wa tasbitan, wa huruf artinya dan, tasbitan kata benda,
akar katanya sabata di halaman 80 yang artinya mengkokohkan atau memperteguhkan. Min anfusihim, min huruf jar artinya dari. Huruf jar min ini akan mempengaruhi kata benda setelahnya sehingga menjadi kasroh. Jadi di sini anfusihim. Anfusihim menjadi kata benda majemuk karena anfusi adalah kata benda, akar katanya nafasa. Bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 462 yang artinya diri-diri. Sedangkan him kata ganti. Jadi anfusihim menjadi kata benda majemuk yang artinya diri-diri mereka. Kamasali jannatin, ka adalah huruf jar yang akan mempengaruhi kata benda setelahnya. Ka artinya seperti. Masali jannatin, kata benda majemuk yang berasal dari masali, kata benda, akar katanya masalah, bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 409 atau 410 yang artinya perumpamaan. Jannatin, kata benda, asal katanya dari jannah, artinya di halaman 92 artinya kebun. Bi robwatin, bi huruf artinya dengan. Robwatin kata benda, akar katanya robah. Robah di halaman 461 Munawwir artinya dataran tinggi. Asobaha, asoba adalah KKL dengan pelaku huwa, akar katanya toba, polanya af'ala, bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 222 yang artinya yang menimpa atau yang menyirami. Ha, kata gantinya. Wabilun adalah kata benda jamak yang akar katanya adalah wabala di halaman 491 artinya hujan lebat. Karena wabilun berharokat doma, maka kedudukannya sebagai subjek. Huruf artinya maka, atat kata L, pelakunya hiya, akar katanya atta, polanya af'ala, bisa dilihat di halaman 33 yang artinya mendatangkan. Ukulaha, kata benda majemuk, ukula adalah kata benda yang akar katanya adalah akala, bisa dilihat di halaman 46 yang artinya buah-buah atau makanan. Ha, kata ganti. Makanannya hanya. Di lain kata benda akar katanya do'afa, do'afa halaman 220 yang berarti 2 kali lipat. Fa'in lam, fa huruf artinya maka, in huruf artinya jika, lam huruf artinya tidak. Karena Yusib ha adalah ade, akar katanya huwa, pelakunya huwa, akar katanya sobaya, polanya af'ala yang artinya menimpa atau menyiram. Ha kata gantinya. Wabilun kata benda, akar katanya wabala, bisa dilihat di halaman 491, artinya hujan lebat. Tolun, fa huruf artinya maka, tolun kata benda, akar katanya tola, di halaman bisa dilihat di halaman 238 artinya hujan gerimis. Wallahu, wa huruf artinya dan, Allah. Di sini Allahu karena dia berharokat doma, maka Allahu sebagai subjek. Bima, bi huruf artinya dengan, ma huruf artinya apa yang. Tak maluna, kata SAD ditandai dengan huruf ta di depan dan waw nun di belakang. Pelakunya antum, akar katanya amila, pola fa'ala, bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 281 yang artinya kalian amalkan atau kalian kerjakan.
Basyirun, kata benda superlatif, akar katanya basyuro, malahnya itu ya. Ini halaman bisa dilihat di halaman 6 yang artinya maha melihat. Untuk ke terjemahannya, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka untuk mencari keridhaan Allah dan mengkokohkan atau memperteguh jiwa atau diri mereka, seperti perumpamaan kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami hujan lebat. Maka kebun itu mendatangkan atau menghasilkan buah-buahan atau panen 2 kali lipat. Maka jika hujan lebat tidak menyiramnya, hujan gerimis pun atau embun bisa menyiraminya. Allah Maha melihat apa yang kalian amalkan atau apa yang kalian kerjakan. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar kali Bu Aisyah ya. Alhamdulillah, berkat Ustadz dipanggil mantunya Ustadz. Jadi Ibu berapa lama nih masuk Al-Sani baru Bu? Mungkin saya termasuk murid Ustadz yang senior Ustadz. Desember 2021 Ustadz. Oh ya, Desember 2021 baru 6 bulan, lancar tuh Bu. Alhamdulillah itu. Gak ada yang salah saya lihat tadi tuh. Alhamdulillah. Dikit aja saya menambahkan aja ya. Tambahkan dikit, saya konteksnya aja ya. Kalau segi gramatikalnya, saya rasa tadi udah bagus ya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya tambah dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Dan perumpamaan orang-orang yang yunfikuna amwalahum, menafkahkan harta-harta mereka. Ibtigha mardatillah, mencari ridha Allah. Jadi sekali lagi, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah tentu mencari ridha Allah. Dia menyumbang masjid, dia menyumbang pesantren, dia membelikan Al-Quran, dia bantuan yatim, semata-mata mencari ridha Allah, tidak mencari ridha manusia. Kalaupun dia kena dunia sosial, dunia medsos sosial sekali sekarang udah, mungkin dia posting di Instagram, dia posting di YouTube, dia posting apa, itu tujuannya semata-mata hanya untuk dakwah, mengajak orang lain. Ya mungkin kita posting Al-Quran di YouTube, itu bukan untuk beria-ria, oh saya hebat Quran, enggak, semata-mata hanya untuk mengajak dakwah yang lain. Walaupun kita memposting kegiatan kita misalnya PAP peduli pada para du'afa atau pada fakir miskin atau orang yatim piatu, tujuan kita semata-mata mencari ridha Allah, tidak mencari ridha manusia. Kalau kita mencari ridha manusia akan kecewa kita. Kita tidak mencari pujian orang lain. Jadi orang-orang yang menafkahkan hartanya mencari ridha Allah. Kemudian tadi watas mencari ridha Allah, watasbitan min anfusihim. Nah, tasbitan itu akar katanya sabata, polanya tadi mungkin yang tinggal polanya fa'ala. Jadi polanya fa'ala, jadi cari sabata, menetapkan, jadi kalau bendanya tasbitan. Itu ada di materi kita itu di bunga rampai ya. Polanya fa'ala, jadi fa'ala menetapkan, jadi dan menetapkan min anfusim, menetapkan kekokohan jiwanya. Dia menetapkan, dia pokoknya istiqamah, dia pokoknya saya apapun yang terjadi, pada saat saya berimpak, konsekuensinya mau miskin, mau kaya, kayak tetap dia menetapkan, tetap menjadi ridha Allah. Nggak ada yang lain. Di tengah perjalanan dipuji orang, dia tetap kembali kepada mencari ridha Allah. Bisa aja kita berinfak di jalan Allah, pertamanya ikhlas. Tapi belakangan sudah dipuji orang, waduh hebat Bapak ini, kalau nggak Bapak, nggak. Orang yang muji, kalau nggak Bapak bangun masjid, nggak ada masjid kita. Kalau nggak Bapak nggak bangun ini, nggak jadi orang. Nah, walaupun datang pujian belakangan, dia tetap mengokohkan diri bahwa dia mencari ridha Allah, tidak mencari ridha manusia, tidak mencari popularitas, tidak mencari harta-harta dunia yang lain, tidak mencari jabatan. Karena ada juga orang dalam pemilu kan, nyumbang sana, nyumbang sini, pergi ke masjid, kasih mukena, kasih jilbab, kasih sejadah, kasih karpet. Tapi tujuannya apa? Agar dipilih. Nah, kita tujuan kita enggak itu. Madatillah wa tasbitan, dia menguatkan min anfusihim. Nah, itu seperti mana? Kama salih jannatil. Nah, seperti perumpamaan kebun. Nah, kebun itu birab buatin, tinggi. Nah, ini nanti mungkin ada kenapa kebun yang tinggi ya? Mungkin itu orang pertanyaan bisa. Jadi kebun yang tinggi di tanah tinggi itu, nah saya mungkin nanti punya bisa catat ini, bisa dijadikan topik tematik.
Jadi kalau tanah yang tinggi itu apakah curah hujan tidak berpengaruh? Kalau tanah yang rendah mungkin perlu curah hujan. Nah, kalau tanah tinggi nggak perlu. Nah, jadi berarti tanah tinggi lebih subur dari tanah rendah. Nah, itu silakan ahli pertanahan, ahli pertanian, ahli apa. Nah, coba ini satu tematik bagus ini. Jadi berat batin yang tinggi asabah menimpanya wabil hujan lebat. Hujan lebat menimpa hujan lebat. Fa'atat ukulaha di faid akan menghasilkan 2 kali lipat lebatnya. Nah, itu lagi tantang pada orang pertanian pas saat ini. Nah, jadi kalau hujan di tanah tinggi itu hujan lebat itu 2 kali lipat. Nah, 2 kali lipat buahnya, jadi panennya 2 kali lipat di tanah ketinggian. Jadi kalau kita ke kampung-kampung, kampung Pak Yuni Surian ya wajar aja ya, kayaknya subur semua itu tanah tinggi ya. Iya. Ketinggian. Jadi banyak buah-buahan di situ. Kemudian fa'ilam yusfiat, dan jika tidak menimpanya hujan lebat wabilun fatadlun, maka cukup hujan gerimis. Artinya hujan gerimis pun cukup. Jadi kalau saya lihat kalau hujannya sama 2 kali lipat, kalaupun nggak hujan dia bisa memadai. Nah, ini mungkin perlu ilmu pertanian. Sekali lagi orang-orang pertanian kita coba ini tematik untuk kedepannya ini. Ayat ini bisa kita secara ilmiahnya. Jadi kalau di tempat tinggi kadar apa, tanah apa yang ada di situ sehingga dia bisa menghasilkan 2 kali lipat. Apakah pengaruh cuaca dinginnya, apa pengaruh kelembatan suhunya dan sebagainya. Ya, ini untuk pertanian. Bu Ela peternakan ya. Pertanyaan Pak Saad ya, Pak Saad. Ya. Oke. Pak Hadiono. Pak Hadiono dan Pak Saad bisa dipanggil untuk membawa tematik ayat ini. Dari segi sainnya, nah dari segi gramatikalnya biar kita nanti. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ta'maluna, apa yang kalian kerjakan, basir, dia akan melihat. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu lagi kesempatan apa yang kita kerjakan Allah nggak lihat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sangat mumtaz Bu Aisyahnya dalam membawakan ayat ini. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa termotivasi dalam penampilan. Jadi kita ke depan tetap didampingi oleh Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta kami yang sudah sudah berani tampil. Sebenarnya sudah mencukupi, tinggal berani tak berani aja ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berani menampingi kami di pagi. Demikian lagi karena kita proses belajar ya. Tentu nggak ada yang komplit ya, karena proses belajar itu saya sampai sekarang masih belajar dan menyempurnakan diri, dan tidak akan mungkin akan ada hasilnya sampai kita mati kita sempurna memahami Quran. Enggak, saya punya satu argumen bahwa tidak mungkin kita memahami Al-Quran 100% sampai kita mati. Itu tetaplah proses belajar, siapapun orangnya tetap kita adakan proses belajar. Setiap hari ada aja, oh ini baru lagi, sampai oh ini baru lagi nih. Setiap belajar, oh baru lagi. Karena memang Al-Quran penuh dengan berita-berita gembira, betul penuh dengan berita-berita yang menyejukkan kita. Demikian dari saya, lebih kurang mohon maaf, dan saya kembalikan kepada Pak Mutamir sebagai MC. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai 100 orang kita ini ya. Alhamdulillah. Iya Pak Ustadz.